Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Teman-teman, selamat bertemu kembali dalam siaran video saya ini. Saya sudah selama ini membalas sejumlah pertanyaan dari kurang lebih 10 pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya pada periode yang lalu. Belum terlalu lama berselang lah. Hari ini saya insya Allah memiliki waktu untuk membuat sebuah video kecil dalam rangka menjawab salah satu dari 10 pertanyaan sebagaimana pernah diajukan kepada saya. Pertanyaan tersebut dari seorang viewer yang bernama Mbak LN. Ini beliau menyebutkan tinggal di wilayah Lampung, ya, wilayah Lampung. Tapi saya tidak tahu persis ini Lampung mana, apa Lampung Utara, Lampung Selatan, atau Lampung Tengah. Tapi Mbak LN ini adalah warga Lampung. Pertanyaan beliau adalah, apa sih hubungan antara kecerdasan pikiran bawah sadar dengan spiritualitas? Sedikit saya agak berpikir-pikir ulang, bagaimana ya menjawab pertanyaan yang seperti ini. Kelihatannya ringan, tapi kok kalau dipikir-pikir agak sedikit berat. Tapi adilnya sebuah pertanyaan itu ya harus dijawab. Maka saya berusaha mencari jawaban yang kira-kira bisa menuntun Mbak LN ini khususnya memahami hubungan antara kecerdasan pikiran bawah sadar dengan spiritualitas. Yuk kita pelan-pelan berproses ke dalam aspek-aspek apa itu yang disebut dengan spiritualitas. Teman-teman sekalian, tema spiritualitas ini dibicarakan oleh banyak orang. Dan setelah kita lihat dari pembicaraan yang berkembang, ternyata memang orang punya pikiran sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri kalau bicara spiritualitas. Nah, jadi saya kemudian berpikir, bagaimana saya harus menyimpulkan itu semua? Bagaimana agar tema spiritualitas ini bisa dipahami secara gamblang, secara cepat, secara mudah, mantap dan rasional dalam penerimaan pikiran orang. Maka nanti saya akan menuturkan, menjelaskan masalah spiritualitas dalam cara yang saya paham. Ya. Kemungkinan apa yang saya katakan tidak sama dengan beberapa orang di luar sana. Kemungkinan tidak sama, kemungkinan sangat beda. Tapi paham spiritualitas atau pengertian spiritualitas yang saya ingin sampaikan ini adalah berdasarkan pada apa yang saya bisa pahami. Maka di awal-awal penjelasan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat ulang secara lebih dekat. Barangkali kita harus tahu dulu definisi daripada spiritualitas itu. Apa dulu dong? Nah, kalau kita tidak tahu per definisi, agaknya kita tidak punya sandaran yang kuat kalau mau bicara spiritualitas dalam lingkup-lingkup yang lebih luas dan rumit. Nah, oleh karena itu saya akan memulai penjelasan ini pelan-pelan saja. Yuk. Pertanyaan kecil di dalam diri kita itu, apa sih spiritualitas itu?
Nah, cara saya menjelaskan begini. Dalam dunia yang kita kenal hari ini, ya, kita mengenal dunia fisikal atau alam fisikal. Fisikal itu artinya fisik. Fisik itu artinya fisika. Ya, fisik itu artinya sesuatu yang bisa kita alami langsung. Kita lihat, kita dengar, kita raba. Biasanya dunia fisikal ini bisa kita persepsi, bisa kita indra, dan bisa kita lihat dengan menggunakan perangkat panca indera yang kita miliki. Apa itu panca indera? Baik, kita mulai pelan-pelan. Panca indera itu adalah perangkat yang kita pergunakan setiap hari. Wujud konkretnya dalam kehidupan fisik kita ini, panca indera itu adalah ya penglihatan kita ini, yang dalam bahasa asing Inggris disebut seeing. Jadi penglihatan atau seeing. Kemudian pendengaran, ya, lewat telinga kita ini. Hearing. Nah, kemudian penciuman lewat hidung kita ini. Ini bahasa asingnya disebut smelling. Nah, kemudian pengecapan oleh lidah kita ini. Dalam bahasa ini Inggris yang selalu dipakai orang, ini disebut dengan tasting, ya, tasting. Kemudian perabaan, ya, kerja rasa tangan kita ini ketika memegang, menyentuh. Ini dalam istilah asing disebut dengan touching. Jadi panca indera itu adalah perangkat diri kita ini dalam wujud mata penglihatan, dalam wujud telinga pendengaran, dalam wujud penciuman itu hidung, dalam bentuk pengecapan itu rasa lidah, dan dalam bentuk perabaan itu rasa tangan ketika kita bersentuhan dan meraba hal-hal lain di dunia fisikal kita ini. Yang dalam bahasa Inggris ini rata-rata disebut seeing, hearing, smelling, tasting, dan touching. Nah, dengan perangkat panca indera inilah kita mengalami peristiwa di dunia fisikal, di dunia nyata, di dunia kebendaan, di dunia yang bisa kita persepsi menggunakan panca indera. Itu yang pertama, ya, aspek-aspek fisikal itu dulu. Nah, yang kedua, dalam kehidupan kita ini kita juga mengenal aspek yang sifatnya non fisikal. Dia tidak fisik. Kalaupun dia masuk dalam kategori fisik, dia sudah masuk dalam kategori metafisik. Artinya setelah kebendaan. Meta itu artinya setelah. Kalau ada fisik awalnya, kemudian setelah itu metafisik. Ya, ada fisika, ada metafisika. Nah, ini dunia lain sebagai kebalikan daripada dunia fisikal. Kita sebut aspeknya non fisikal, begitu saja. Nah, apa sih yang disebut dengan aspek non fisikal ini? Ini sangat beda dengan aspek fisikal. Kalau aspek fisikal itu diindra oleh atau dirasakan oleh atau dialami oleh panca indera. Tapi kalau aspek non fisikal itu kelihatannya sesuatu yang berhubungan dengan tingkat kesadaran internal sifatnya, internal, ya. Kemudian sisi lain, bagaimana kita mengindra atau mengalami aspek non fisikal ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan kesadaran tinggi,
Ya, tadi saya di awal bicara kesadaran atau awareness, kemudian kesadaran tinggi atau higher awareness. Ya, kemudian kita bicara tentang higher self, tentang diri tinggi, diri yang meta, gitu ya. Kemudian dalam derajat tertentu, aspek non fisikal ini atau aspek metafisik ini itu disebut sebagai dunia spiritualitas. Yang kadang-kadang kalau kita bicara spiritualitas ini juga di masyarakat persepsinya macam-macam, ya. Ada yang mempersepsikan spiritualitas itu kan sesuatu yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib, dengan jin, dengan setan dan segala macam. Tapi itu tinggalkan dulu. Saya pikir itu satu persepsi yang terlalu dini menyebut itu. Semata karena memang orangnya tidak paham apa itu yang disebut dengan spiritualitas, ya. Tapi barangkali kalau dunia spiritualitas ini disandingkan dengan dunia yang bukan spiritualitas, ini sering illogical, sering tidak logis kata orang-orang yang berpikir di dunia fisika. Nggak logis kenapa? Lantaran dia ngurusin sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, kesadaran, awareness itu kan sesuatu yang nggak bisa dilihat. Apa sih wujudnya? Lebih mudah kita mengidentifikasi benda-benda fisik toh. Kalau awareness itu sesuatu yang ada di dalam ini. Apalagi higher awareness, kesadaran yang lebih tinggi. Nah, itu susah toh. Kemudian kalau diri itu mudah, self ini mudah dilihat. Tapi kalau higher self itu ya meta self, ya, artinya diri yang nggak kelihatan. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi ada dua aspek itu landasannya, ya. Aspek fisikal, aspek non fisikal. Yang non fisikal inilah yang masuk area spiritualitas. Itu dulu. Nah, kemudian kita melaju lebih dalam. Yang dimaksud dengan spiritualitas itu apa? Sebenarnya spiritualitas itu kalau menurut yang saya pahami ini adalah moda berpikir, cara berpikir, cara hidup. Ya, misalnya begini, ciri-ciri spiritualitas itu adalah model berpikir yang melampaui batas kebendaan, melampaui batas fisikalitas. Semua yang berbentuk fisikal itu terlampaui, ya. Itulah yang disebut dengan spiritualitas. Kalau dalam bahasa asing sering disebut dengan transcending physicality. Transcend itu artinya melampaui batas kebendaan, ya. Transcend artinya melampaui, physicality artinya kebendaan. Jadi spiritualitas adalah sesuatu atau moda berpikir yang melampaui unsur kebendaan. Maka jelas metafisika, kan gitu, karena nggak fisikal lagi. Itu kalau kita bicara spiritualitas. Lantas apalagi dong? Nah, ciri spiritualitas itu adalah moda berpikir atau moda atau cara hidup yang melampaui pikiran biasa. Pikiran biasa itu ya pikiran yang kasar-kasar ini. Tapi orang-orang yang berjalan di jalan spiritual ini adalah orang-orang yang berpikir tidak biasa. Saat orang umum berpikir biasa, maka dia berpikir tak biasa atas peristiwa yang dia alami itu. Itulah ciri-ciri sikap spiritualitas itu. Ya, dia melampaui pikiran biasa. Dan kemudian di samping melampaui pikiran biasa, kecenderungannya adalah, ya, khususnya orang-orang spiritual, kecenderungannya adalah menuju kepada kesadaran semesta, kesadaran yang lebih luas, tidak hanya sekedar kesadaran biasa, kesadaran semesta. Ya, jadi tidak sempit, semakin menjadi meluas dia. Atau dalam istilah asing sering disebut dengan universal awareness. Tak biasa toh. Nah, tapi memang pembicaraan seperti ini ada, atau prinsip hidup seperti ini ada diterapkan oleh orang.
ya. Oke. Nah, spiritualitas itu kemudian disebut juga karena dia berpikir di luar area biasa, selalu saja berciri beyond common thought. Beyond common thought itu artinya melampaui batas pikiran biasa, ya, atau the thinking of universality, ya, berpikir kesejagatan. Berpikir kesejagatan dalam bahasa asingnya itu the thinking of universality. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mozaik-mozaik kecil yang nanti akan kita susun. Oke. Nah, spiritualitas itu juga satu sikap hidup yang diupayakan melampaui batas kecerdasan biasa. Tentunya ini diolah, ya, melampaui batas kecerdasan biasa yang kita pergunakan di alam fisikal ini, atau yang dalam bahasa asing sering disebut dengan beyond common intellectuality. Oke, kita melanjut sedikit lagi. Nah, sikap spiritualitas itu sebenarnya satu proses di mana kita selalu menuju kepada kecerdasan bawaan. Manusia punya kecerdasan bawaan. Misalnya sesuatu yang terberikan sejak lahir, wilayah internal tubuh kita ini, ya, wilayah subconscious atau bawah sadar itu semua memiliki kecerdasan yang tidak perlu ditambah dari luar. Begitu lahir dia sudah punya potensi itu. Nah, ya, jadi kecerdasan bawaan itu yang selama ini jarang mendapatkan perhatian lewat proses pendidikan formal kita itu. Jadi kira-kira begitu teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita menjadi semakin bingung, ya. Saya akan berusaha pelan-pelan menjelaskannya. Nah, kecerdasan bawaan itu disebut dengan innate intelligence atau intelijensia bawaan. Kalau ilmu sekolah dan pelajaran yang kita dapatkan dalam pendidikan formal itu sifatnya menambah, sifatnya kita dapatkan. Ya, dalam istilah asing ini disebut dengan accrued knowledge. Memang mesti ditambah lewat sekolahan, lewat macam-macam itu. Tapi ada kecerdasan sisi lain yang itu merupakan innate, merupakan bawaan. Yang merupakan ya anugerah Tuhan juga. Karena Tuhan mendesainnya seperti itu. Satu wilayah kecerdasan yang kita belum memberi waktu banyak untuk mengeksplorasi di bawah itu, ya. Nah, kemudian kecenderungan daripada kehidupan spiritual itu adalah selalu berupaya memanfaatkan innate knowledge ini, kecerdasan bawaan ini, ya. Kemudian tidak hanya semata-mata kemudian mengandalkan ilmu yang kita dapatkan lewat sekolahan, yang kita sebut dengan accrued knowledge, itu ilmu yang kita dapatkan dari sekolahan di level manapun sekolah kita itu. Nah, jadi kecenderungan menggunakan innate knowledge ini adalah ciri-ciri spiritualitas. Oke, kemudian spiritualitas itu adalah proses melihat ke dalam diri kita. Namanya inward looking. Kalau fisikalitas itu cenderung kepada outward looking, keluar. Nah, kalau spiritualitas itu kebalikannya. Dia kecenderungannya looking inward, melihat ke dalam diri kita, yang jarang kita lakukan. Ya, karena areanya area kesadaran, area higher awareness, higher self. Itu repot banget bagi kebanyakan orang yang belajar di dunia fisikal. Oke. Kemudian yang terakhir barangkali aspeknya, ya. Spiritualitas itu adalah sikap atau cara hidup yang melihat kehidupan ini
dalam perspektif yang tidak saja melulu di luar, tapi juga aspek yang ke dalam. Jadi ada semacam inner perspektif dan outer perspektif. Perspektif dalam dan perspektif luar. Ya. Jadi dua-dua ini dikultivasi, dikembangkan. Kira-kira itulah potongan-potongan kata, mozaik-mozaik pengertian kecil yang nanti akan kita rangkai menjadi sebuah definisi yang lebih baru kalau kita bicara tentang spiritualitas. Jadi kasarnya kalau saya mau simpulkan, spiritualitas itu berasal dari kata-kata spirit. Spirit itu ya jiwa, ya ruh, ya ilahi, ya Tuhan, ya dan seterusnya. Ya, itulah spiritual. Karena kata-katanya sudah jelas, spirit. Sayangnya memang ini dari bahasa asing. Ya, jadi nah itu kalau kita bicara spiritual begitu, dia bicara spirit. Kalau spirit itu pasti bukan benda. Ya, kalau kesadaran higher self atau higher awareness ini bukan benda, nggak bisa dilihat ukurannya, warnanya, tapi dia kualitas, dia potensi. Kalau di dunia fisika mudah, karena kita bisa melihat bendanya, kita bisa menyentuhnya, merasakannya. Ya kalau dia sejenis makanan bisa kita kecap, dia bisa kita rasain lewat lidah, bisa tasting gitu. Nah itu kira-kira. Jadi kalau saya boleh simpulkan adalah begini ya. Sebenarnya banyak para sufi terdahulu mereka mengatakan begini. Manusia itu adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman fisikal. Ya. Bukan sebaliknya, bukan makhluk fisikal yang sedang menjalani pengalaman spiritual, bukan. Manusia adalah sejatinya makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman fisikal. Maka sejatinya kita ini makhluk spiritual. Hanya kadang-kadang fisikalitas kita ini itu lebih menonjol ketimbang spiritualitas kita. Nah itulah perlunya kita bicara soal spiritualitas. Walaupun ini nggak bisa diterapkan di semua orang. Gitu. Orang mah nggak peduli amat soal itu. Ya udahlah, untuk apa bicara soal seperti itu. Ngerti juga gua enggak gitu loh. Nah tapi kan juga di dunia ini banyak sekali ini dibicarakan orang. Oke, jadi manusia adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman fisikal. Sejatinya kita adalah makhluk spiritual, sejatinya. Kemudian bertubuh seperti ini, bertubuh fisikal. Ini kita alami sekarang. Maka mau tidak mau sebenarnya karena aslinya kita adalah makhluk spiritual, kita harus mencari sumber kita itu. Ya. Karena sumber kita adalah spiritual dia. Spirit dia, ruh dia, jiwa dia. Kesadaran dia, kesadaran tinggi dia, diri tinggi dia. Itulah aslinya kita. Kemudian dibungkus, ditangkap oleh peristiwa tubuh ini, kemudian kita mengada di dalam sini. Tuh, teman-teman, kira-kira begitu ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, barangkali kita tidak pernah kita tidak pernah berpikir secara intens ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Anda itu sebenarnya siapa? Itu pertanyaan. Anda itu sebenarnya siapa? Ini biasanya kita sulit menjawab. Coba kita sekarang mulai tunjuk deh. Kita mulai tunjuk. Jari kita beginikan ya. Anda itu siapa? Saya itu saya. Ya saya yang mana? Misalnya. Coba tunjuk. Andai kata ini saya arahkan begini. Ini adalah saya. Oh bukan. Itu kan jidat kamu. Kemudian saya tunjuk begini. Ini saya. Oh bukan. Itu kan dada kamu. Kemudian saya tunjuk begini. Oh bukan. Itu kan mulut kamu. Dan itu bukan kamu. Kalau saya pegang telinga, ini saya. Bukan. Itu telinga kamu. Kalau saya katakan, ya inilah saya. Bukan.
Itu kan tubuh kamu. Pertanyaannya masih tetap tidak terjawab. Anda itu sebenarnya siapa? Ini pertanyaan sangat spiritual. Anda itu siapa sebenarnya? Semua yang ada ini adalah bagian dari kamu. Kamu boleh katakan milikku. Ya, kepala saya, rambut saya, mata saya, pipi saya, wajah saya, hidung saya, telinga saya, mulut saya, leher saya, dada saya, dan tubuh saya. Tapi itu milik kamu, bukan kamu. Kamunya belum ketahuan siapa. Kira-kira pertanyaan spiritualnya begitu. Anda pun mungkin akan bingung juga. Iya ya. Kemudian saya ini sebenarnya siapa? Karena semua yang saya bisa katakan diri saya ini ternyata bukan saya. Ya kan? Nah, inilah uniknya pertanyaan spiritual itu. Kita akan menemukan jawabannya nanti, ya. Tentunya tidak dalam video ini. Ini nanti akan menjadi sangat panjang. Nah, kira-kira itu spiritual itu gitu ya. Karena manusia adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman fisikal, maka sebenarnya manusia ini merupakan co-kreatornya Tuhan. Nah, agak unik ini kata-kata saya, co-kreatornya Tuhan. Artinya Tuhan selalu menggunakan diri kita ini secara utuh, lahir batin ini, sebagai partnernya dalam melakukan banyak hal di muka bumi ini. Ya. Bagaimana cara Tuhan menggunakan itu? Lewat mekanisme dan struktur kecerdasan pikiran alam bawah sadar kita. Yang 85% itu independen bekerjanya di luar pikiran sadar kita. Kira-kira begitu, teman-teman. Ya. Nah, saya nggak panjang lebar, nanti akan takut membuat audiens atau teman yang menonton video ini, khususnya Mbak LN warga Lampung itu, saya nggak ingin membuat semuanya ini menjadi tidak clear saking banyaknya saya berbicara. Tapi kira-kira tegas saya mengatakan di atas tadi bahwa spiritual itu beda dengan fisikal, ya. Spiritual itulah sesuatu yang sifatnya itu non fisik, aspeknya semua non fisik. Saya pikir itu. Nah, kalau mau dibicarakan secara tuntas, spiritualitas itu tidak cukup dalam sebuah video pendek. Ini panjang sekali temanya gitu loh. Nah, ini kan hanya sekedar menjawab pertanyaan kecil, apa hubungan antara pikiran bawah sadar dengan spiritualitas, dari Mbak LN warga Lampung, ya. Mudah-mudahan ini menjawab Mbak LN, ya. Hanya saya mau tambahkan, lantas manfaatnya apa dong bagi diri kita ini kalau kita berpikir spiritual atau berjalan pada orang bilang spiritual path, ya, jalur spiritual. Manfaatnya paling tidak kita bisa menjadi lebih teduh, itu pasti. Kita menjadi lebih sadar, lebih jernih, lebih nyaman, lebih damai, lebih melindungi apapun. Kita akan bisa membentuk kualitas seperti itu di dalam diri kita. Bahkan kita bisa mendayai diri ini dan orang lain. Kita bisa menyelamatkan diri ini dan menyelamatkan orang lain. Kita bisa merangkul, bahkan kita sangat berketuhanan dalam pengertian yang benar, berketuhanan, ya. Kemudian kita barangkali bisa sehat lahir dan batin. Terlebih-lebih kita menjadi manusia yang sebenarnya manusia. Maka cirinya kualitas kita menjadi sangat manusiawi untuk semua hal. Itu diantaranya manfaat bagi pribadi kita. Nah, kalau misalnya manfaat ini kita angkat ke ke lingkup yang lebih luas, misalnya apa dong sumbangan spiritualitas ini bagi dunia, ya. Saya hanya mengasumsikan ini, teman-teman, kalau banyak orang bisa berpikir pada jalur spiritual yang manfaatnya secara pribadi
barusan saya katakan itu. Dan kalau jumlah orang yang berjalan di jalan spiritual ini jauh lebih banyak, maka dia jelas menyumbang kepada hal-hal besar di dunia ini. Apa misalnya? Misalnya kita bisa menyumbang kepada proses perdamaian, damainya dunia ini. Karena banyak orang yang berpikir waras gitu. Semakin sedikit orang yang berpikir gila, tapi lebih banyak orang yang berpikir waras. Maka kita punya kontribusi besar kepada berjalannya dunia ini menjadi lebih damai. Dunia ini menjadi lebih aman, ya. Dunia ini menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih bisa menyelamatkan banyak orang. Dunia ini bisa menjadi lebih adil karena manusianya benar. Dunia ini bisa melindungi kaum-kaum minoritas yang hari ini kepepet, yang hari ini tersudut karena macam-macam status yang mereka miliki. Kemudian dunia ini bisa berhenti dari keserakahan yang berlebihan. Kemudian jalur spiritual ini juga bisa menghentikan perang barangkali, menghentikan keserakahan, menghentikan kelaparan, menghentikan ketidakadilan, dan macam-macam hal. Saya pikir itulah perlunya spiritualitas itu dibangun dalam diri setiap orang. Kalau tidak bisa banyak orang, ya mulai dari diri sendirilah. Ya, karena kalau kita hanya bicara hal-hal yang kelihatan ini mah sebenarnya mudah sekali gitu ya. Tapi spiritualitas ini harus diolah, harus dikultivasi dengan benar. Yang kalau itu terjadi dalam diri kita, manfaatnya luar biasa dalam diri kita kemudian. Dan kalau masih semakin banyak orang yang berjalan pada jalur spiritual ini, itu sumbangannya kepada dunia luar biasa. Maka dunia ini satu ketika akan menjadi tempat yang damai. Ya, dunia ini menjadi tempat yang ramah bagi semua orang. Tidak ada kelaparan, tidak ada perang. Termasuk kalau itu konteksnya ke diri kita. Diri kita menjadi diri yang teguh, diri yang menyelamatkan, diri yang bisa merasakan bagaimana rasanya orang lain, diri yang bisa memposisikan seandainya saya berada di sana di posisi itu bagaimana pula, maka dia adalah orang yang kemudian dipastikan berpikir secara benar karena dia semata-mata sudah sangat spiritualis. Ya, seseorang yang seperti itu sudah tidak perlu diajari bagaimana caranya menjadi benar. Tidak perlu ditakut-takuti dengan sebentuk aturan agar dia menjadi orang baik, karena dia akan menjadi baik dengan sendirinya. Saya pikir itu, teman-teman viewer yang menyaksikan siaran video saya ini. Mudah-mudahan ini menjawab Mbak LN, warga Lampung. Kalaupun jawaban itu nggak sepenuhnya Anda dapatkan di sini, barangkali di video yang lain Anda akan mendapatkan itu. Tapi saya garansi penjelasan di video ini pun sudah cukup membuat Anda paham atas pertanyaan yang Anda ajukan terkait hubungan antara pikiran bawah sadar dan spiritualitas. Dan apa itu spiritualitas? Mudah-mudahan kalau Anda cermati video ini, Anda pasti paham. Sekian teman-teman, saya tidak berpanjang kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Amin. Amin ya rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah.